Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah tugas yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami mengambil judul prediksi penutupan saham dengan algoritma KNN. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Data mining menurut para ahli. Menurut Pak Mudiono mengemukakan bahwa pengertian data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Menurut Turban dan kawan-kawan, data mining adalah proses menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi bermanfaat dan pengetahuan yang terkait berbagai database besar. Menurut Laros, data mining adalah suatu proses menemukan hubungan yang berarti pola dan kecenderungan dengan memeriksa dalam sekumpulan besar data yang tersimpan dalam menyimpan dengan menggunakan teknik pengenalan pola seperti teknik statistik. Di sini kami menggunakan algoritma KNN. Algoritma KNN adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised, di mana hasil dari query intent yang harus diklasifikasi berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Pengertian saham. Saham adalah suatu surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Pengertian prediksi saham. Prediksi saham adalah suatu proses memperkirakan secara sistematik tentang perubahan saham yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi saham masa lalu dan sekarang yang dimiliki, agar kesalahan selisih antar suatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dapat diperkecil. Selanjutnya yaitu algoritma KNN, metode simple unweighted voting. Yang pertama, tentukan K jumlah tetangga terdekat. Yang kedua, hitung jarak antara data yang diuji dengan data training. Yang ketiga, urutkan berdasarkan jarak terdekat dan tentukan apakah termasuk dalam K jumlah tetangga terdekat. Yang terakhir, hitung rata-rata dari data yang termasuk dalam K dengan rumus Y new sama dengan sigma NI dikali YI per N. Selanjutnya, algoritma KNN metode weighted voting. Yang pertama, tentukan K jumlah tetangga terdekat. Hitung jarak antara data yang diuji dengan data training. Urutkan berdasarkan jarak terdekat dan tentukan apakah termasuk dalam K jumlah tetangga terdekat. Yang terakhir, menghitung dari data yang termasuk dalam K dengan rumus seperti yang ada di contoh. Selanjutnya yaitu rumus pengukuran jarak tetangga Euclidean. Rumusnya DXY sama dengan akar sigma N dikali XI min YI kuadrat. Selanjutnya yaitu flowchart untuk menentukan prediksi harga saham menggunakan algoritma KNN. Yang pertama, start atau mulai. Kemudian menentukan data latih dan tes, menghitung normalitas, menghitung jarak Euclidean, menentukan K tetangga terdekat, dan mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya, meranking berdasarkan K atau jumlah tetangga terdekat dan memisahkan data berdasarkan K. Selesai. Untuk menghitung dengan Excel, langkah yang pertama dilakukan yaitu menentukan data latih dan data uji, kemudian mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari masing-masing data, mulai dari open sampai dengan volume. Langkah yang pertama yaitu menghitung normalitas data dengan rumus data N dikurangi data minimum per data maksimum dikurangi data minimum. Di sini contoh yang pertama kita ambil dari data 1 dari open yaitu 1296,60
dikurangi data minimum open 1285,33 per data maksimum dari open 1311,46 dikurangi 1285,33 dengan hasil 0,431 sekian. Begitu juga berlaku untuk data selanjutnya sampai data ke-15. Langkah yang kedua yaitu menghitung Euclidean dengan rumus D XY sama dengan akar sigma n per I sama dengan 1 dalam kurung XI min YI kuadrat. XI dan YI itu maksudnya data antara open, high, close, volume antara data uji dan data latih. Contoh yang pertama diambil yaitu data open yang pertama, yaitu data uji dikurangi data latih, akar 0,76 sekian kurangi 0,431 kuadratkan, kemudian ditambahkan data selanjutnya yaitu data dari high, low, close, dan volume. Setelah diakarkan hasilnya yaitu 1,420 sekian. Begitu juga berlaku untuk data-data selanjutnya sampai data ke-14. Setelah itu menentukan ranking dengan cara mengurutkan data terkecil hingga terbesar maupun sebaliknya, dan muncul ranking 1 sampai dengan 14. Karena di sini K sama dengan 3, jadi data yang diambil yaitu 1, 2, 3. Setelah itu data dipisahkan, data yang termasuk dalam K dipisahkan, kemudian dicari data aslinya. Setelah data aslinya ditemukan, kemudian dihitung close karena di sini menghitung penutupan saham. 1309,93 ditambah 1310,61 ditambah 131146 per K. K sama dengan 3. Jadi per 3 hasilnya yaitu 1310,667. Untuk menggunakan repeat minernya, kita menggunakan dua read Excel untuk membaca data latih kita, juga data tes dan data latih. Lalu kita memasukkan algoritma KNN nya setelah data latih. Kemudian setelah data KNN kita masukkan API model, kita hubungkan KNN dengan API model. Terus kita hubungkan data tes ke API model juga. Setelah API model telah terhubung dengan KNN dan data tes, kita ambil performance. Untuk selanjutnya kita hubungkan dengan API model. Nah, setelah terhubung semuanya, performance kita hubungkan dengan REST, X-nya juga kita hubungkan dengan REST. Nah, sekarang bagaimana memasukkan data latihnya dengan data tesnya. Nah, kemudian kita klik pada read Excel, kemudian kita pilih di mana kita menyimpan. Kalau saya menyimpan ini kemudian kita klik next, kemudian kita cek datanya pas sudah benar, kita klik next. Nah, kita bisa merubah variabel-variabel di sini karena berhubung di sini sudah bervariabel real semua, jadi tidak usah diubah. Kita tambahkan pada
close, karena close yang akan kita hitung. Kita change rule, kita tambah di sini yaitu label, terus kita klik OK. Nah, setelah dirubah maka akan terlihat seperti ini, format your column. Nah, format your column akan terisi penuh, kemudian kita klik finish. Nah, data sudah masuk ke read Excel 1. Sedangkan untuk read Excel 2 ini kita akan mengisinya dengan data testing, data tes ya kan. Kurang lebih sama seperti yang pertama tadi. Kita cari di mana direktori kita menyimpan datanya. Kita ubah, kita cek juga di sini apakah ada yang perlu diubah atau tidak. Klik finish. Sudah semua. Jika sudah terhubung semua, kita bisa mencobanya, lalu kita jalankan saja. Kita tunggu sampai proses selesai dan nah, tampil di sini, tampil hasilnya yaitu prediksinya di 1306.581. Memang berbeda seperti pada perhitungan manualnya di Excel, tetapi ini perhitungan di Excel caranya sudah benar dan urut-urutannya atau algoritmanya sudah benar, jadi selisih sedikit tidak apa-apa. Kemudian nah, ini di sini ada juga, terus score error juga ada. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan atau imbuhan dari teman-teman, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.